Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar dan kawan-kawan sekalian, siang tadi Sabtu 24 Juli 2021 saya berada di Tinambung, tepatnya di lingkungan Sepang yang berada di sekitar bantaran Sungai Mandar, untuk berbagi informasi dengan salah satu seniman yang juga budayawan Mandar. Namanya itu Bang Ramli Rusli. Tujuan saya ke kediaman beliau untuk sedikit meneliti tentang salah satu budaya Mandar, yakni pertunjukan rakyat Kuak Wayang atau lebih dikenal dengan nama teater tradisional Kuak Wayang. Jadi beliau ini merupakan salah satu praktisi Kuak Wayang. Dia memang banyak bergelut di dunia perteateran di dalam daerah maupun dalam skala nasional. Jadi banyak sih yang beliau tahu tentang kesenian, meski memang ia tidak mau mengakui hal itu, karena menurutnya proses belajar itu tidak bisa menemui titik akhir selama manusia masih hidup. Beliau ini selain menjadi aktor, ia juga sudah banyak dan lama berkecimpung di penyutradaraan, komposer musik, puisi, seni rupa, seperti melukis, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh iya, Lulare, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi yang tahu tentang budaya Mandar. Saya juga semakin bersemangat untuk membuat konten-konten baru lagi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar sana. Pada hari ini saya berkunjung ke Sepang Tinambung dan bertemu dengan beliau, salah satu budayawan Mandar, juga salah satu. Tadi budayawan. Budayawan apa? Berarti bukan budayawan. Iya. Apa mu? Ya apa? Pekaracang. Pekaracang. Ya, tapi memang ya, apa sih arti sebuah nama? Tapi menurut saya, ini pandangan saya, beliau memang adalah salah satu sosok budayawan, juga salah satu teaterawan, dan masih banyak lagi sih kalau misalnya mau disebut. Jadi beliau saya sering panggil dengan nama Bang Ram, alias Bang Ramli Rusli. Oke Bang, jadi hari ini saya akan bertanya mengenai Kuak Wayang. Jadi banyak yang masyarakat kita ini yang mungkin belum tahu atau mungkin belum paham mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan Kuak Wayang. Jadi pertanyaan pertama ini Abang, apa sih Kuak Wayang? Wayang dalam penuturan orang-orang di sini biasa ya burung, hampir dikatakan dia burung raksasa, karena dia posturnya lebih besar dibanding burung-burung yang lain ya. Ada juga orang biasa menyebutkan bahwa itu Kalyarum ya. Tapi karena kemudian kenapa dikatakan wayang, ambil koa itu jadi orang lebih gampang menyebut koa yang melayang, wayang kan ya. Nah, dari sisi nama yang lain yang sering juga familiar disebutnya adalah Kalyarum. Tapi dalam konteks ini dia secara awam dia lebih masyarakat dengan membumi dengan nama wayang kan, melayang sebenarnya. Dia juga kadang juga melindungi burung-burung kecil. Dia pemakan ikan apa kan, kemudian membagi makanan atau apa. Itu penuturan orang-orang tua yang saya dengar, termasuk salah satu
orang tua yang senior yang sudah almarhum Nurdin Hamba itu juga referensi yang beliau pegang itu seperti itu. Saya dengar. Kalau dari kata Kaliarung itu tadi apa nih? Ya Kaliarung dia Koyatuan, dia juga Koyatuan. Koyang iya. Dari kata Kali itu ya. Ya, Kaliarung jadi, tetapi kenapa menjadi Koyang yang lebih familiar? Karena dia lebih membumi di masyarakat. Karena dia mengeluarkan suara kuah, Jadi gampang terbang, dikenal. ya kuah melayang, ya sehingga ya mungkin secara tidak sadar kita menjadi sebuah nama yang Koyang, misalnya Koyang melayang. Nah, itu yang pernah saya dengar ya, tuturan orang tua, termasuk salah satu itu Pak Nurdin. Nah, sejarahnya koyang ini kenapa kemudian dia bisa sampai ada di Mandar? Ya memang burung itu kan dia hidup di wilayah pesisir dia, karena dia sebenarnya pemangsa ikan sebenarnya, Ya. ikan. Jadi sehingga di pesisiran Teluk Mandar ini kan dia lebih cenderung hadir di sini, jadi sehingga masyarakat itu lebih mengenal. Jadi spesies ini mungkin hadir di pesisir sebenarnya kan. Pesisir, ya. Sini kan wilayah-wilayah pesisir di dekat laut apa semua, sehingga burung ini kita kenal di sini. Akhirnya koyang ini diadaptasi. Dia karena hari ini kita hampir tak melihat sosok itu lagi, dia menjadi cerita. Ya. Nah, sehingga banyak hal yang dilakukan ya untuk melestarikan secara tuturan ini ya dieksplor oleh beberapa teman-teman, atau dalam sebuah pertunjukan tradisi itu termasuk rebana, Ya. itu juga sudah menjadikan pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat. Ya. Di dalam rebana itu yang sudah berapa ratus tahun itu sudah ada pertunjukan rebana yang dimuati dengan pertunjukan rakyat untuk wayang. Jadi dia seolah melakukan teatrikal Ya. dalam pertunjukan wayang rebana, dimana kemudian lahirlah syair-syairnya, bagaimana materi, Ya, bagaimana makpalece, bagaimana sehingga muatan pertunjukan rebana ini menjadi kekuatan selain hiburan Rakyat. musik dan salawatnya, dia juga menjadi bagian penting untuk menyampaikan pesan-pesan moral ke masyarakat dalam konteks itu ya. Berarti adanya koyang ini secara otomatis dia sudah masuk dalam ranah teater tradisional masyarakat Mandar. Ya, secara langsung teater sih itu bagian Sebenarnya tidak ada penyebutan kata teater dulu ya. belum dikenal ya. Dia pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat. Nah, secara resmi menjadi teater dibuatkan naskah itu sekitar tahun 90-an di salah satu lembaga teater flamboyan ya. Ya. Mereka kemudian mengeksplor naskah-naskah itu untuk menjadikan tokohnya itu wayang menyampaikan pesan Ya. karena pada sebelum pulang kita tahu bahwa rezim Soeharto itu kan Ya. orang tidak bisa bersuara secara kritis, Ya, betul. kita pasti dibungkam dengan berbagai cara. Ya. Nah, sehingga salah satu misi yang mesti dilakukan dalam hal kekuatan penyampaian kritik ke pemerintah, menyampaikan pesan melalui pementasan wayang. Jadi siapa dia menjadi alat sebenarnya. Jadi alat ya. Alat menyampaikan pesan sebenarnya. Maka dari itu salah satu tokohnya di wayang itu dia pakai bedil ya, ya. Akhirnya ditembaklah jatuh. Tapi kemudian dia hidup kembali, gitu ya. Setelah dibacakan mantranya. Ya kan, kemudian dia dari wayang kemudian berevolusi menjadi terakhir menjadi naskah Kaliarung. Tapi itu konteksnya beda. Ya. Pada penyampaian isi dari naskah-naskah wayang itu ya menyampaikan bagaimana
mengkritik, menyampaikan ke pemerintah seperti ini, tapi secara elegan. Ya. Nah, kemudian di era kekinian itu menjadi ada juga naskah Kaliarum, tetapi isinya beda. Dia lebih pada persoalan bagaimana hutan, bagaimana Menjaga hutan, menjaga kehidupan alami, iya, gitu. menjaga kemanusiaan. Jadi- Semuanya ada di wayang itu ya. Jadi walaupun sebenarnya kokoya juga sih ya, Iya. tetapi ya satu sisi bagaimana menyampaikan pesan itu secara konsep yang berbeda. Jadi itu tadi pesannya salah satunya adalah dalam menyampaikan sebuah kritik itu mesti elegan, tidak dengan aksi-aksi yang anarkis, gitu ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi, Abang. Jadi dalam pementasan wayang ini dalam ranah-ranah tradisional itu properti apa yang digunakan, dan dalam skala konvensional, maksudnya teater konvensional ini itu apakah ada perubahan? Jadi melihat dari pertunjukan rakyat yang sudah berlangsung selama beberapa puluh tahun ya, dalam apa musik rebana itu, kan di sana ada kostum yang terbangun. Kostumnya kemudian memakai sarung yang sudah didesain sedemikian rupa. Dia bentuk simbol juga ada, baru ada sayap, tarik kain. Nah, itu kemudian mengalami perubahan-perubahan yang tidak terlalu signifikan di teater. Ya. Jadi ada pemodifikasian. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita berbicara modern, kekuatan modernisasi sudah diangkat teater flamboyan sejak dulu. Ya. Dia membangun simbol kayak gitu kan. Jadi flamboyan ini memang awalnya ada untuk perlawanan terhadap rezim itu ya. Ya. Awalnya itu. Nah, kemudian di kekinian dia sudah memodifikasi kembali kostum itu. Ya. Dia menyerupai burung yang sebenarnya. Nah, di Kaliarum kemudian di naskah Kaliarum Ya. dimodifikasi lagi karena tanpa orang bilang bahwa baju yang dikenakan adalah baju burung, orang sudah tahu dengan pergerakan tubuh, oh ini burung. Bahwa ini Iya. burung ya. Hanya simbol sarung saja yang dikasih. Ya. Jadi dia Palu. menggunakan tangan itu Iya. sebagai properti juga untuk ya ceritanya dia sebagai sayap ya. Orang tanpa memakai kostum burung, orang akan tahu oh ini burung. Nah itu perubahan. Tetapi di wayang itu masih dipakai kostum yang menyerupai burung yang sebenarnya. Ya, yang dari sarung itu. Ya, bahkan dari kain yang sudah dijahit ada paruhnya, ada sayap. Nah sekarang setelah di naskah Kaliarum dia mungkin hanya kepala saja yang menyerupai ini, kemudian gestur tubuh lah yang menyatakan bahwa ini sarung, bahwa ini adalah burung. Jadi itu perubahan-perubahan dari konsep kostum sampai ke era kekinian, dalam evolusi Kaliarum ini. Jadi dalam karakter-karakter yang terdapat di Kaliarum atau wayang ini, itu karakter apa saja yang di dalam? Jadi Ada beberapa tokoh apa? ya sebenarnya kan kalau sebenarnya kita selalu membangun sesuatu yang indah, kemudian ada konfliknya Ya. gitu, ada. Jadi dia ibarat perempuan dulu itu kita katakan bahwa mesti orang-orang perempuan dulu itu melangir-langir gitu kan. Melangir-langir itu apa sih? Jadi melangir-langir itu selalu memperindah Mempercantik tampilan Iya. gitu ya. membasuh minyak di rambutnya, itu melangir tuh Melangir ya. dari getah kayu. Jadi
kekuatan modifikasi teater ini selalu desain indah sebenarnya itu, Ya. cerita-cerita yang bagus, tetapi kemudian ada konfliknya, Ya. gitu. Ada konflik. Jadi ibarat perempuan ya, cantik tetapi dia menolak cinta umpama ya, sehingga bagaimana caranya dia menyambungkan itu ya. Tetapi intinya begini, sesuatu yang umpama kita mendesain konsep bahwa alam kita ini bagus Ya. ya, tuh. Ya. Nah, kemudian dirambah orang ditebang, muncullah Kaliarung yang atau Kokoayang yang kemudian ya Perlawanan. perlawanan. Nah, sehingga keindahan alam kita ini rusak, pemahaman konsep itu bagaimana merehabilitasi kemudian tetap menjaga alam itu ya lewat kekuatan wayang ini. Wayang ini. Nah, dia muncul menjadi perlawanan Ya. kepada orang-orang yang merusak alam atau merusak tradisi kehidupan ini sebagai simbol bagaimana wayang ini menyampaikan pesan ke generasi yang selanjutnya bahwa hal-hal seperti yang kita lawan ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk generasi selanjutnya atau apa. Itu sebenarnya tergantung dari kejeniusan membuat naskah ya, Naskah itu. termasuk kakanda kita ini Angku Saro ini sangat luar biasa. Ya. Sesuatu yang kekuatan cerita yang dibangun tuh keindahannya, kemudian Dimasukkan ya bagaimana menyorot pemerintah dengan dengan elegan ini. ya dia maksudnya selalu membangun keindahan gitu loh, walaupun sebenarnya Sebenarnya itu adalah kritik iya, sebenarnya di dalam ya. kita mau melakukan perlawanan tapi selalu muncul dengan elegan, orang tidak merasa kok dia dikritik loh gitu. Ya, sebenarnya itu dicari itu dari teater. itu yang saya mau sampaikan bahwa konsepnya selalu dilange-lange, selalu memperindah-indah walaupun sebenarnya menikam loh ya kan. Betul. Jadi luar biasa sekali sebenarnya filosofi yang ditanamkan di wayang-wayang ini. Wayang ini. Ya. Maksudnya Nah, ya gitu. itu kan di ceritanya itu ada beberapa tokoh di dalamnya. Ada siapa sih yang menjadi tokoh protagonis di dalam, atau siapa yang menjadi tokoh antagonis ini? Jadi dia disimbolkan sebagai apa? Tergantung ceritanya, maksudnya ada pemburu ya. Pemburu ini sebagai Ya sebagai antagonis ya. antagonis. Ya. Kemudian wayang ini selalu diposisikan pada persoalan aktor utama, maksudnya dia menjadi kekuatan di situ ya, penyelamat. Ya, selalu aktor yang baik dia sudah dia memberikan, karena kawanan Kaliarung ini menjadi sebenarnya begini ya, yang mau disampaikan hewan saja dia mampu melakukan kekuatan bersama untuk mempertahankan hal yang baik ya. Apalagi manusia kayak gitu. Jadi itu yang selalu disampaikan. Jadi kalau kita merasa hewan saja ini sudah mampu mengkolonikan diri dalam kekuatan nilai-nilai yang baik, apalagi manusia. Itu dalam konsep teater karena itu bisa saja terjadi, tapi secara realitas kan tidak mungkin. Tetapi perilaku dan nilai-nilai yang bisa kita tarik itu bisa menjadi benang merah kekuatan kebaikan kemanusiaan sebenarnya. Jadi simbol-simbol itu Iya. yang diangkat ke dalam teater ya. Iya, contoh di luar Kaliarung, anjing itu di luar Kaliarung ya, atau di luar Kokoayang. Ya. Dan secara realitas anjing kan sesuatu yang secara kasat mata itu Menurut pemahaman banyak orang pemahaman paradigma yang ya najis. kotor, Kotor. haram. Tetapi secara kekuatan nilai Iya. dia lebih mampu setia, bertanggung jawab, kemudian dia binatang yang suka berbagi dengan kawanannya, kemudian Dia binatang yang mengayomi juga iya, tuannya. iya, kemudian dia tuntas melaksanakan tugasnya, perkasa, mampu mengendus sesuatu di luar kemampuan sesuatu yang jauh Jauh ke depan. Jadi kalau ditarik dari si kekuatan nilai-nilai itu bisa dikorelasi dalam kekuatan nilai-nilai kemanusiaan yang mesti kita adopsi. Nah begitu juga Kaliarung, ya Makanya dia melindungi diadop- burung-burung yang lain ya kan.
diadopsi dalam cerita-cerita teater. Itu. Nilai-nilai Nilainya. simbolik itu yang diangkat ke teater. Artinya kekuatannya di situ, kalau mau ditarik dalam konteks teater, ya dibuatkanlah lakon, dibuatkan aktor, Dan ini yang paling banyak gampang diterima oleh masyarakat ya. Dan memang aktor itu dia bisa secara langsung membuat orang percaya. Jadi mungkin dipilihlah bahasa sekarang ini yang namanya teater, dipilihlah teater ini untuk menjadi sebuah wadah untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Nah, sejak kapan ini Bang, menurut yang Abang pahami, kokoyang ini ada di Mandar? Kita bisakah dilacak itu sejak? artinya kokoyang secara burung dia atau Dia secara dalam konteks teater tradisional ini. Pernah saya melihat salah satu foto itu yang zaman Belanda yang tahu di kemungkinan setelah foto itu mungkin jauh sebelumnya sudah ada ya, karena ini memang menjadi warisan tradisi kita sebenarnya. Jadi warisan tradisi kebudayaan yang mesti dilestarikan, dijaga. Nah, sehingga secara konten pertunjukan teater yang dinaskah ya mungkin tahun 90-an dia. Tetapi kalau pertunjukan rakyatnya melalui rebana itu sudah ratusan tahun malah mungkin ya. Karena sejak kemunculan foto-foto yang diidentifikasi ratusan tahun itu, ya mungkin sebelumnya itu juga sudah terjadi begitu lama. Tetapi secara konsep teater konvensional yang dipanggungkan secara formal, dia itu sih diangkat tahun 90-an oleh itu teater flamboyan ke Temu Teater Indonesia di Yogyakarta. Jadi itu beberapa kali. Nah, sehingga hari ini juga muncul naskah yang lain yang lebih relevan juga ke ini kokoyang ya, kali harus. Jadi dia semakin berevolusi untuk bukan berarti apa, tetapi tanggung jawab kita semua untuk menjaga khasana dan nilai-nilai kebudayaan yang ada sebenarnya itu. Jadi kokoyang ini juga beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman, Ya, tuntutan zaman. tapi tidak menghilangkan nilai-nilai positif. Ya. Karena pernah saya ingat kokoyang ini kita bawa roadshow sosialisasi bagaimana pemanfaatan dana BLT ya kan Bari ya. Pemanfaatan dana BLT yang baik, dia tidak menjadi bagian untuk membayar apa, tapi bagaimana menentukan sasaran penggunaan dana BLT yang baik itu dilakukanlah dengan konsep teater kokoyang kemarin ya, dari Polowali sampai Mamuju Utara. Jadi dia roadshow ya roadshow, jadi tidak lagi menyampaikan sosialisasi secara tapi dia menonton teater. Jadi Tradisi itu hiburannya dapat, edukasinya juga dapat. Jadi ini yang kita lakukan. Wah, ternyata kokoyang ini luar biasa sekali luarnya. Dan hari ini itu cuma kita temukan di daerah Mandar. Mungkin daerah-daerah lain juga punya dengan kebudayaan begini, tapi Maaf, arlojinya dulu Bang. oh ya, lupa pamer. Sombong amat. Aduh, ini arlojinya buat perokok ya. Jadi buat yang merokok ya tidak masalah, tidak usah merokok. Nah, buat kami aja ya, karena merokok itu berat. Kira-kira apa sih pesan-pesan yang misalnya abang mau sampaikan kepada generasi muda ini agar bagaimana caranya tradisi kita, budaya kita ini semakin tidak tergerus oleh zaman? Ya mungkin bagaimana generasi muda ini semakin bisa membaca ruang, membaca kebudayaannya, membaca tradisi, membaca kebudayaan, kemudian mengeksplor bahwa kekuatan-kekuatan kebudayaan itu bisa menjadi tuntunan untuk menjawab tantangan zaman sebenarnya.
bahwa hal-hal yang terjadi secara global ini itu sebenarnya kekuatan yang bisa mendeteksi ya, kekuatan tradisi, kekuatan bagaimana pengimplementasian kebudayaan dan kearifan-kearifan lokal kita sebenarnya. Jadi sehingga kekuatan kearifan ini termasuk wayang dalam konteks nilai, dalam konteks pertunjukannya, tetap menjadi bagian yang mesti kita lestarikan secara bersama. Dia menjaga wajah kita sebagai orang Mandar gitu ya. Jadi di luar saya pernah dengar bahwa budaya itu adalah wajah dari sebuah daerah. Maka apapun makanan yang masuk, dalam tanda kutip ya, makanan ya, dalam pepatah orang Mandar, mai macoy dulu mana muamme, artinya dikunyah dulu ya, dikunyah dulu baru ditelan. Jangan sampai nanti ada tulang ikan di dalam hingga membuat Anda tersedak, dan itu yang akan merusak. Jadi sekian dulu luar yang sana. Mudah-mudahan di konten-konten berikutnya kita akan kembali lagi, kita akan mengupas lagi. Saya yakin Bang Ramli ini akan menyempatkan waktunya lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan agar luar yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang mengedukasi dan tentunya menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.